Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Abdurrahman, NPM 52303110009 dari program studi Sistem Informasi, mata kuliah Pemrograman Web Praktik 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Pemrograman Web Praktik, yaitu membuat website portofolio. Baik, ini adalah tampilan website portofolio yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. eh, yang pertama yaitu di website saya di bagian atas atau bagian pertama yaitu saya membuat sebuah navigasi bar atau biasa disebut navbar. Di pojok kiri atas saya memberikan nama yaitu nama atau judul yaitu My Portfolio. Kemudian di sebelah sini kanan atas saya memberikan navigasi bar yang terdapat 4 section, yaitu beranda, tentang saya, karya, dan kontak. Nah, di bagian awal yaitu beranda berisikan foto profil, kemudian nama, kemudian profesi, dan ucapan selamat datang di website portofolio saya serta perkenalan singkat. Kemudian di section yang kedua yaitu tentang saya berisikan latar belakang pendidikan saya dan pengalaman saya dalam membuat website dan lain-lain serta proyek-proyek yang telah saya kerjakan. Kemudian di section yang ketiga yaitu karya, di sini terdapat 4 buah proyek yang saya kerjakan. Yang pertama adalah website jasa pembuatan web, kemudian yang kedua adalah program kalkulator sederhana menggunakan Java, yang ketiga yaitu sistem informasi akademik, dan yang keempat yaitu website berita. Kemudian di section yang terakhir yaitu kontak. Di sini berisikan nama, email, dan pesan yang dibungkus dalam bentuk form. Di sini difungsikan untuk para pengunjung yang ingin memberikan pesan atau saran di website portofolio saya ini. Dan di sini adalah tombol untuk submit, mengirimkan pesan. Kemudian di bawahnya terdapat Instagram saya dan GitHub saya. Dan di sini terdapat di bagian paling bawah terdapat footer yang berisikan nama saya dan hak cipta. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kode HTML dan CSS yang saya buat dalam membangun website portofolio saya ini. Nah, ini adalah eh, file index.html. Yang pertama yaitu inisialisasi HTML, yaitu doctype HTML. Kemudian di sini title saya tuliskan portofolio, dan kemudian di sini adalah link dari Google Font yang saya pakai, dan di sini adalah link rel style sheet ref style.css yang mana untuk menghubungkan file HTML dan file CSS ya. Nah, kemudian di bagian body di sini saya membuat div class navigasi, kemudian div class logo, dan saya menuliskan my portfolio dengan H2. Nah, kemudian di sini saya menuliskan div class menu, kemudian saya membuat list yang berisikan beranda tentang saya, karya, dan kontak. Nah, kemudian untuk CSS-nya di sini saya menggunakan margin 0, padding 0, font family saya menggunakan Verdana, dan di styling bagian navigasi saya menggunakan background color biru dengan width 100%, height 70 pixel, warna putih, dan untuk navbarnya saya tempatkan posisinya di fix. Kemudian untuk logo
Saya buat float di left, padding top 20 pixel, kemudian padding bottomnya 10 pixel, dan padding leftnya 30 pixel. Untuk di styling menu, saya menggunakan margin left 800 pixel, padding topnya 27 pixel, kemudian untuk menu list, list style type saya menggunakan none, displaynya saya gunakan inline block, dan margin right-nya saya gunakan 30 pixel. Kemudian di bagian menu sini text decoration saya gunakan none, untuk warna saya gunakan putih. Dan untuk di bagian styling hover saya menggunakan warna putih dengan hover dengan hover dengan tampilan hovernya yaitu bold. Nah, ini tadi yang kode yang tadi adalah kode untuk membuat navigasi bar di atas berikut ini. Nah, kemudian lanjut di bagian kemudian di bagian home, di sini saya membuat div class dengan ID beranda. Saya menyematkan image yaitu foto profil saya. Kemudian saya memberikan nama saya, menuliskan nama saya dengan heading 1 dan ke profesi dengan heading 5. Kemudian saya membuat div class lagi dengan ini alinea atau paragraf. Di sini saya menuliskan span class yaitu yang berisikan ucapan selamat datang, hi, welcome to my portfolio website. Kemudian di bawahnya adalah span class yang kedua yaitu judul sedang yang berisikan tulisan perkenalan singkat nama saya. Untuk styling CSS-nya di sini saya untuk judul besar, saya menginisiasikannya dengan judul besar menggunakan font size 20 pixel, kemudian font weight-nya menggunakan bold, dan untuk color saya menggunakan warna biru. Nah, untuk yang bagian yang kedua, saya menggunakan font size 20 pixel juga, font weight 50, kemudian font style-nya saya memodelkannya dengan italic dengan warna hitam. Untuk paragrafnya saya tempatkan center di tengah, margin top 40 pixel, margin bottom 10 pixel, dan untuk line height, ketinggian huruf, saya kasih 1,8. Nah, lalu di bagian tentang saya ini berisikan latar belakang saya, kemudian keahlian saya. Kemudian untuk kodenya, untuk kode HTML-nya, saya buat div class about me dan ID-nya saya tuliskan tentang saya. Di sini saya membuat div class lagi yaitu untuk mengisikan paragraf isi dari tentang saya tadi. Nah, saya menuliskan paragraf berikut. Saya membuat 3 paragraf. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, di sini juga saya menuliskan my skill. Saya bungkus div class ini ya, inisialisasikan my skill. Terus kemudian saya tuliskan keahlian saya berikut dengan list. Nah, kemudian untuk styling CSS-nya, nah berikut saya tuliskan dengan my skill. Ini saya panggil kelas my skill, kemudian text align saya tuliskan left, max width 800 px yaitu background yang berwarna biru tadi. Kemudian marginnya 50 pixel, auto padding left 5 pixel, dan
Untuk di H4-nya saya tuliskan margin bottom 10 pixel, padding leftnya 10 pixel agar ukuran atas dan kirinya sesuai posisinya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu div kelas galeri, yaitu saya membuat yang bagian section galeri saya inisialisasikan dengan ID karya. Nah, di sini saya membuat div class galeri container, yaitu berben galeri container itu yaitu berbentuk kotakan sebagai bingkai dari thumbnail project saya. Nah, di sini saya sematkan untuk karya saya yang pertama, thumbnail yang pertama yaitu website jasa pembuatan web. Kemudian berikut ini adalah penjelasan singkatnya yaitu desain web, jasa pembuatan dan maintenance website. Kemudian ini yang kedua yaitu program kalkulator dan yang ketiga yaitu sistem informasi akademik dan yang keempat yaitu website berita. Nah, masing-masing dibungkus dengan div class dengan masing-masing foto atau thumbnail yang berbeda. Untuk styling CSS-nya sebagai berikut. Untuk background color saya kasih warna putih, kemudian untuk ketinggiannya saya kasih 700 pixel. Untuk text align, tulisan saya tempatkan center di tengah dan margin top 50 pixel. Kemudian di ID galeri kelas galeri H2 saya tuliskan juga text align center, margin bottom 20 pixel, margin bottomnya 30 pixel. Dan untuk galeri kontainer yang untuk membungkus atau bingkai dari masing-masing foto tadi, untuk displaynya saya kasih grid, kemudian gap atau jaraknya saya kasih 30 pixel, kemudian untuk max width, lebar maksimum saya kasih 1000 pixel, dan untuk margin auto. Saya kasih auto supaya gambar tidak berantakan. Nah, kemudian untuk background color sama white, border radius 8 pixel, box shadow, sebagai berikut, kemudian padding 20 pixel. Untuk text align-nya saya kasih center juga. Nah, untuk image-nya ini saya width-nya saya kasih 100%, height-nya saya kasih auto, border radius 4 pixel, kemudian margin bottom 15 pixel. Nah, kemudian untuk galeri paragraf, untuk paragraf atau penjelasan dari karya tersebut, saya kasih font size 14 pixel. Nah, untuk tampilannya seperti ini karya. Nah, ini tadi yang warna putih ini adalah galeri kontainer untuk membungkus dari masing-masing karya yang saya kerjakan. Jadi terdapat 4 karya, masing-masing dibungkus menggunakan galeri kontainer sehingga terlihat rapih dan enak untuk dibaca. Nah, kemudian di bagian yang terakhir yaitu adalah kontak. Saya sama seperti sebelumnya, saya membuat div class kontak, saya kasih ID kontak. Kemudian saya membuat form class yang isinya yaitu nama, kemudian email, pesan, dan kirim pesan. Nah, kemudian untuk di sini terlihat ada tulisannya yaitu required. Nah, itu artinya yaitu si user tidak bisa mengirimkan atau memencet tombol submit jika isian pada nama, email, dan pesan masih kosong. Jadi harus diisi dulu baru kemudian bisa untuk disubmit. Nah, ini adalah div class untuk sosmed yang di bagian bawahnya yaitu berisikan Instagram dan GitHub. Kemudian di bawahnya yaitu footer yang bertuliskan mengenai fungsi pembuat yaitu saya sendiri dan hak cipta. Kemudian untuk desain style.css-nya, nah ini adalah desain
Untuk kontaknya yaitu background color saya kasih warna putih, untuk ketinggian 600 pixel, text align saya kasih center, kemudian margin top 40 pixel, kemudian untuk heading 2-nya saya kasih margin bottom 30 pixel. Untuk kontak form saya kasih max width-nya 600 pixel, margin 0 auto. Ini artinya eh, ukuran margin disesuaikan dengan section yang lainnya agar terlihat lebih rapi. Kemudian untuk display-nya saya kasih flex, dan untuk gap-nya saya tuliskan kasih 15 pixel, dan untuk text align-nya saya kasih di left. Untuk di form label saya tuliskan bold. Kemudian untuk di form input dan text area saya kasih padding 12 pixel, border radiusnya 5 pixel. Kemudian font size saya kasih 16 pixel. Untuk width atau lebar saya kasih 100%. Nah, untuk kemudian di text area saya kasih resize vertikal, yaitu untuk mengisikan kotaknya agar lebih besar. Kemudian untuk di button saya kasih margin 20 pixel, padding 12 pixel. Untuk background color saya kasih hijau dan warnanya putih. Untuk di isian kotaknya, latar belakang isian kotak, untuk border saya kasih none. Nah, untuk font size saya kasih 16 pixel. Border radius 5 pixel. Kemudian di yang terakhir di hover saya kasih warna abu-abu. Jadi ketika button kirim pesan itu diarahkan menuju ke situ akan berubah warna menjadi hitam. Kemudian ini sosmed saya kasih margin 40 pixel juga. Untuk text align-nya saya kasih center sama. Nah, untuk hover ini saya kasih biru pada bagian sosmed untuk membedakan. Kemudian di bagian footer untuk background color saya kasih warna biru, text align saya kasih center agar posisi teks berada di tengah. Kemudian padding 20 pixel, kemudian margin top 40 pixel. Untuk yang terakhir ini yaitu adalah saya tuliskan section dari masing-masing navigasi bar, yaitu beranda, tentang saya, karya, kontak. Kemudian di bawahnya ada scroll margin top 80 pixel. Ini tujuannya untuk agar ketika saya berpindah dari section pertama ke section berikutnya, margin tetap berada di atas, tidak tertutup oleh section yang dituju. Kemudian untuk ini HTML, scroll behavior smooth, adalah untuk perpindahan agar terlihat smooth, terlihat halus dari section pertama ke section yang lainnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.